Ya, selamat pagi anak-anak. Coba dites. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana hebatmu? Ini hebatku. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Ya, anak-anakku, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih berjumpa lagi dengan saya. Kita akan belajar pada kesempatan hari ini tentang mengenai menyambut usia balik. Sebelum kita ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, anakku, setelah kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat menerapkan ilmu yang kita pelajari di kehidupan yang akan datang. Allahumma amin. Oke. Nah, yang dirahmati Allah. Oke, coba lihat ada beberapa ilustrasi. Ada gambar ini. Nah, ada gambar merangkak berjalan, masih anak-anak, kemudian remaja, dewasa. Nah, itu urut-urutannya. Apa itu namanya? Benar sekali, proses pertumbuhan manusia. Ini namanya proses pertumbuhan manusia. Ayo, di usia manakah kamu saat ini? Coba. Nah, kamu berada di mana itu? Di posisi yang mana? Di fase yang mana? Coba. Nah, tuliskan di buku tulismu. Nah, pastinya tentunya kamu berada di urutan yang keempat. Nah, apakah kamu sudah balik? Ketika kamu berada di urutan yang keempat, ayo, sudah balik belum? Oke ya, perlu kita ketahui bersama. Nah, apa tuh itu balik? Nah, balik itu berasal dari kata balaga, dari bahasa Arab yang berarti sampai. Secara istilah balik berarti telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Nah, dan balik ini dijadikan dasar dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban dalam menjalankan ibadah. Nah, tentunya kalau kita sudah balik, maka kita nanti akan ada kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan, yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim yang baik itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, kemudian balik juga diartikan sebagai fase pertumbuhan seseorang menuju remaja. Nah, kemudian kita belajar mengenai tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ya. Balik menurut ilmu fikih itu yang pertama, mimpi basah atau ihtilam. Nah, ini bisa dialami laki-laki itu perempuan juga bisa ketika dia tidur kemudian bangun, dalam keadaan bangun dia ngompol, tapi ngompolnya bukan ngompol air dan kencing, tetapi semacam cairan lengket kental. Nah, itu dinamakan sebagai apa? Sperma atau air mani. Nah, tentunya kamu nanti akan mengalaminya. Nah, maka dari itu kita harus siap-siap. Nah, kelas 4 ini sudah ada yang mengalami atau belum, Nah, ini perlu dijadikan pengetahuan bersama-sama. Kalau sudah, berarti kita sudah masuk pada usia balik, yaitu ya usia balik itu bisa terjadi pada anak yang berusia 9 tahun sampai 15 tahun. Itu bisa dikatakan sebagai salah satu syarat anak itu sudah masuk pada usia balik. Nah, kedua yaitu haid atau menstruasi, ini yang dialami
boleh, sesuai dengan fitrahnya itu seorang perempuan. Pasti semua perempuan akan mengalami yang namanya haid atau menstruasi semuanya, tidak terkecuali ya, hanya beberapa wanita yang tidak mengalami haid seperti siapa, ayo, iya, putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu siapa yang tidak mengalami haid. Iya, benar sekali. Siapa? Nah, iya, benar sekali. Nabi Rasulullah siapa? Fatimah Zahra. Kemudian itu tadi haid ya. Jadi haid itu atau menstruasi di mana haid itu yaitu aliran atau sesuatu yang mengalir menurut istilah adalah yang keluar dari rahim perempuan dalam waktu tertentu, bukan karena melahirkan atau penyakit atau istihadah. Jadi menstruasi itu ada waktu, jenjang waktunya paling sebentar itu 1 hari 1 malam. Haid keluarnya darah 1 hari 1 malam, tidak terus menerus tapi berangsur-angsur sedikit itu keluarnya darah. Kemudian ada paling maksimal waktu keluarnya darah itu berapa, 15 hari. 15 hari itu batas maksimal. Kalau lebih ya lebih dari 15 hari itu masa bersuci atau masa suci dari hadas. Maka perlu kita ketahui, kalau ada perempuan keluar darah terus dari kemaluannya selama 1 bulan terus, berarti itu ditandai maksudnya itu ada penyakit dan itu bukan haid. Kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, yaitu tanda-tanda laki-laki. Yang pertama, tumbuhnya jenggot, kumis, rambut ketiak, kemaluan, badannya semakin kekar, nampak masa otot, tumbuhnya jagung, badannya cepat tumbuh, nafsu makan semakin meningkat. Nah, itu ditanda-tandai anak itu sudah masuk pada masa balik atau masa puber. Karena kalau anak perempuan, nah, itu ditandai dengan minggu dan payudaranya membesar, tumbuhnya rambut kemaluan dan ketiak, haid atau menstruasi, suaranya semakin merdu, nafsu makannya bertambah, geraknya semakin gesit. Nah, itu menandakan bahwasanya anak perempuan sudah mengalami masa balik. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai tentang larangan bagi yang beradas besar. Jadi beradas besar itu adalah ihtilam dan haid itu merupakan beradas besar, dan orang yang ihtilam atau mimpi basah dan haid itu wajib hukumnya untuk bersuci atau membersihkan hadas. Nah, adapun berbagai larangan ketika beradas besar, yaitu yang pertama sholat. Ketika beradas itu boleh sholat sebelum membersihkan diri, sebelum mandi besar, jadi nggak boleh melaksanakan sholat, puasa, berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang puasa atau haid itu berada di masjid itu nggak boleh, masuk pun nggak boleh ya, dan tidak diperbolehkan. Berdiam diri pun di masjid nggak boleh. Tapi kalau di Serambi, nah itu diperbolehkan. Ada beberapa ulama yang memperbolehkan. Kemudian ada tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, kemudian juga perlu diingat, yang besar itu tidak boleh membaca atau menyentuh Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an, nggak boleh membacanya, nggak boleh menyentuhnya karena sedang dalam keadaan hadas besar, haid atau besar. Nah, bagaimana tuh kalau kita untuk biar kita bisa menjalankan kewajiban kita, maka kita
kita perlu adanya yaitu cara bersuci dari hadas besar, yaitu yang pertama kita membaca baca niat. Kemudian yang kedua mencuci tangan 3 kali ya, sudah mandi membaca niat, mencuci tangan 3 kali, kemudian dilanjutkan membersihkan alat kemaluan, dibersihkan sela-sela kata-kata tubuh itu dibersihkan menggunakan tangan kiri. Setelah bersih kemudian dicuci tangan kiri dengan menggunakan sabun, kemudian wudhu seperti wudhunya orang yang mau sholat. Kemudian setelah wudhu membasahi rambut sampai kulit kepala. Nah, rambutnya dibasahi dulu sampai kulit kepala. Nah, kemudian setelah dibasahi rambut dan sampai kulit kepalanya, membasuh dari kepala. Nah, mengguyurkan lagi air dari atas kepala sampai kaki, kemudian didahulukan anggota badan yang kanan. Jadi tangan kiri ambil gayung itu dan menyiramkan pada anggota tubuh bagian yang kanan. Kemudian setelah itu menggunakan sabun dan sampo seperti mandi biasa, keramas dan sebagainya. Nah, setelah itu jika hendak mau melaksanakan sholat, maka dia harus berwudu lagi. Kemudian setelah itu kewajiban bagi orang yang sudah balik. Nah, ini kewajiban orang yang sudah balik. Yang pertama itu puasa Ramadan, menjalankan puasa, menjalankan sholat fardu sehari 5 kali ya, tepat pada waktunya. Kemudian menutup aurat bagi laki-laki dari pusat sampai lutut, dan perempuan semua anggota tubuhnya kecuali 2 yang nampak, yaitu apa? Wajah dan telapak tangan. Jadi auratnya perempuan itu telapak tangan, semua yang ada di dalam tubuhnya kecuali 2, yaitu apa? Wajah dan telapak tangan itu harus tertutup. Maka dari itu sebagai perempuan maka perlu kita menjaga, dan laki-laki perlu menjaga batasan-batasan ketika orang yang sudah balik, nggak boleh dekat-dekatan dengan lawan jadi harus berjauhan. Nah, karena adanya balik. Kenapa? Setiap kegiatan atau suatu tindakan yang baik akan dicatat sebagai pahala, dan ketika kita melakukan suatu keburukan maka akan dicatat sebagai dosa karena kita sudah balik. Kemudian lanjut yang keempat itu mencari ilmu. Orang yang sudah balik itu diwajibkan untuk menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kemudian bagi laki-laki juga melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan itulah yang bisa disampaikan oleh Bapak Guru. Mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika itu ada kebenaran datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari Pak Ardian sendiri. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.